Gassino lagi nih. Ini Emang kagum rilis Keigo. rilis terbaru karya Keigo Higashino di Indonesia. Kebetulan Naoko ini baru kurang lebih di 1 bulan kemarin ya, baru rilis di Gramedia. Cuma kalau biasanya kan Keigo Higashino itu setiap kali rilis di Indonesia kan yang genrenya kan misteri semua ya. Cuma kebetulan ini bukan misteri justru yang sekarang terbit. Ini kayak kalau pernah baca yang Keajaiban Toko Kelontong namanya kurang lebih kayak gitu genrenya. Oh, oke. Jadi bukan misteri kalau yang Menarik ya. Kalau Kang Kamal, apa namanya? Sebelum aktif di LPK, memang udah interest ke ini Kang? Hal-hal yang berbau Jepang apa gimana nih? Soalnya background foto profilnya udah ini Konoha ya. Konoha apa ya itu? Iya, di Konoha ini. Saya lagi di Konoha. Konoha no Sato. Memang sebenarnya jadi saya tuh memang suka ya dari manga sih ya, dari dulu Detektif Conan sejak SMP. SD baca manga, SMP saya ngikutin anime. Dulu masih di TV itu anime. Bener. Dulu Inuyasha, Gundam Seed itu jam 7 pagi itu, jam 6 sampai jam 7. Saya nonton sampai selesai. Sudah selesai langsung lari ke sekolah. Saking nggak mau ketinggalannya tuh gitu. Hari Minggu, pasti hari Minggu gak bakal keluar rumah tuh. Nonton terus. Anime kan hari Minggu ya. Full itu dari pagi sampai sore. Ya hobi aja sih, seneng gitu. Seneng dengan anime, kesini-kesini. Karena media semakin banyak ya. Artinya platform buat nonton. Kemudian juga akses semakin mudah untuk nyari informasi. Ya nikmati aja. Jadi ya banyak-banyak genre sih. Ya kan nikmatin. Tapi dari situ saya jadi kenal budaya Jepang, bukan hanya animenya, karena dari anime itu tadi ya banyak referensi. Dari Detektif Conan saya jadi baca bukunya Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, saya baca Agatha Christie. Karena kan di situ ada kasus itu referensinya ngambilnya dari Arthur Conan Doyle, kasusnya Sherlock Holmes, saya baca bukunya. Jadi dari anime, dari manga, saya kemana-mana tuh akhirnya. Jadi akhirnya dari baca manga ke novel, dari novel ya akhirnya ke banyak macam buku lah. Saya senang nambah ilmu ya dari baca buku, khususnya buku-buku pengembangan diri, psikologi, sama sekarang lagi ke ini bukunya Thinking Fast and Slow Daniel Kahneman. Nah, itu saya senang banget nih bukunya. Bermanfaat banget. Rekomendir lah kalau teman-teman ingin belajar cara kerja otak manusia, termasuk memanfaatkan cara kerja itu untuk bisnis. Dia ada di situ tuh. Gokil. Gimana Kang Alfian? Kang Alfian. Kang Muhammad gimana? Mau menanggapi nggak? Kang Muhammad dari mana? Kang Muhammad asalnya? Kang Alfian gimana? Mau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Kamal? Beliau katanya awal dari anime ternyata makin banyak referensi terbuka. Gimana coba? Dari sudut pandang Kang Alfian dulu deh. Kalau saya sih sama sih, kurang lebih kayak Kang Kamal ya. Jadi dulu tuh kalau kita flashback, kalau saya sih mulai suka di Jepangan lah ya. Dari awal tuh memang awalnya nonton anime dulu. Dulu kan pernah tuh Naruto kalau nggak salah di Global TV ya. Tiap jam 6 maghrib sampai jam 7, 1 jam tuh. Terus ada One Piece juga, ICU 21 juga. Dari situ kan mulai tuh karena tertarik dengan ceritanya, jadi nambah ke medium yang lain. Denger soundtracknya, soundtracknya enak tuh ternyata kan. Soundtrack Naruto tuh yang openingnya, yang endingnya, yang ending songnya. Dari situ mulai suka musisinya. Dari musik, mediumnya berubah lagi ke komiknya. Nyoba komik, wah ternyata lebih seru komik bacanya nih. Ternyata kalau untuk komik, experience-nya lebih beda lagi tuh. Ketimbang anime ya. Dari situ mulai ngulik lagi, coba cari lagi ada judul-judul lain lah, judul-judul anime atau manga yang lain. Nemu One Piece, nemu Conan, akhirnya mulai sering beli manganya, komiknya langganan. Ya alhamdulillah sih sampai dengan sekarang tuh udah tetap rutin setiap bulan tuh beli komik-komik di Jepangan. Menarik. Bim, gimana Bim? Mau nanggapi? Kamal juga tadi belajar katanya Bim terkait apa namanya pola kerja otak. Kemarin soalnya lu bawa buku yang itu Bim, kayaknya bisa selaras nih kalau misalnya lu masuk atau misalnya bertanya menanggapi. Kang Muhammad denger ini apa gimana Bim? Sok enggak? Wow, mantap. Wibu ini. Ini wibu banget nih. Waduh. Ada. Terus sih namanya EJGR ya? Di ZGR, sorry, di ZGR. Harusnya kemarin tambahin 1 ini ya narsumnya ya. Iya. Harusnya. Nggak tahu sih gua. Tengah-tengah lagi. Udah bareng aja. Oh ya udah bareng. Kang siapa namanya Kang? Kang Egi apa Kang Ezi?
nama asli atau nama panggung? Boleh nama asli nama panggung gak apa-apa lah. Nama asli Agung. Oh kalau nama panggung Nama panggung Didi. gokil, influencer kayaknya nih. Wibu ya. Alhamdulillah masih sih. Saya nonton loh ini di YouTube. Dia apa? Udah follow belum IG atau YouTube saya? Apa-apa? Oh boleh nanti. Suka sering nggak cuplikan ya. Ya, Nama panggungnya tadi Dede ya? Dizzy GR. Iya. Zizi. Iya Dizzy. Oh Dizi, oke. Berarti gue panggil Kang Dizi aja ya. Kang Dizi teman Bima juga, seangkatan. Nggak seangkatan sih kayak lu tahun berapa? Gua tahun 19. Oh, gua 2018. Oh lu di SMK 1 berarti Kang Dizi. Apa bang? Sekolah di SMK 1. Bukan, saya di EPP. Oh di EPP, menarik. Kang Dizi gimana? Coba gue minta ini dong tanggapan lu terkait apa namanya Jepang sebagai budaya pop culture yang mempengaruhi beberapa negara gitu. Nah lu kan salah satu orang yang apa ya ke-trigger gitu dengan hal-hal itu. Apa sih yang lu dapat ketika memang lu terpengaruh atau terpapar gitu budaya-budaya pop culture Jepang? Gimana Kang Dizi, silahkan. Ya sebenarnya itu perwibuan tuh konteksnya bagus, maksudnya memperkenalkan budaya luar kan. Jadi membuat apa juga sih koneksi ke orang-orang yang sesama suka anime itu lebih banyak gitu, kayak kita punya teman orang luar. Dampaknya sebenarnya positif, cuma kebanyakan tuh udah banyak yang over orang-orangnya bang, kayak halu jelas lah, bener-bener ngikutin lah. Tapi kayaknya kalau berlebihan sih sebaiknya jangan deh, bahaya ke orang-orang. Iya. Dianggap Benar. itu jelek, sebenarnya bagus gitu. Menarik. Oke. Gue lanjut lagi nih, Kang Dizi, Kang Kamal, dan Kang Alfian. Mungkin ya, kadang gue suka ngeliat beberapa anime gitu, entah itu One Piece atau apa gitu. Gue lupa nama apa namanya, judul animenya. Jadi ternyata mereka juga menggunakan referensi dari negara Indonesia sebagai latar belakang cerita. Iya. Kadang kan kalau misalnya cocokologi kayak Naruto deh terkait Hokage, kita maksudnya kalau misalnya bicara tentang bisa sesuai gitu ya. Apakah mungkin gitu? Sebenarnya sumber inspirasi mereka itu para mengapa ya ada di berbagai belahan dunia ya, termasuk di Indonesia. Gua ke Bang Alfian dulu. Gimana Bang Alfian menanggapi ini? Ya, itu kan sering berseliweran sih ya di internet ya, kayak cocokologi. Hokage kan ada 5, presiden kita ada 5. Kebetulan Hokage ada yang cewek juga nih, yang Tsunade. Ya, Cocokologi juga ke Bu Mega kan, presiden kita juga kan. Sebenarnya itu lebih ke cocokologi. Cuma memang tiap karya itu kan, tiap komik atau mangakanya itu kan pasti dia baca literasi kan, dari referensi buat meng-create universal karya mereka gitu. Jadi pastinya kalau referensi ya pasti sesuai dengan kebutuhan ya. Kalaupun misalnya mungkin mereka dapat inspirasi dari negara lain ya kenapa tidak, kalau memang cocok dengan jalan cerita yang mereka buat gitu. Kalau Indonesia sih sering banget itu dijadiin referensi mangaka Jepang ya. Kemarin kan sempat yang Dr. Stone kalau nggak salah, Dr. Stone kan sampai ke Kalimantan kan akhirnya kan kalau nggak salah. Nyari karet. Iya betul. Ya perjalanannya kan. Terus di Dragon Ball juga kalau si penyimak tuh pernah juga kan yang di Tenkaichi Budokai-nya kan panggungnya itu kan ngambil dari khas rumah adatnya khas dari Bali kan kalau nggak salah ya. Iya Bali, Gapura. Ya gapuranya. Bahkan ada karena dulu Akira Toriyama pernah ke Bali dan ya Town Guider itu ternyata orang Bali dan dekat sama dia, bahkan itu dijadikan buat cameo tuh di Gila. di manga ya. Merinding gue ya. Ya, jadi Ternyata- kalau nggak salah namanya lupa tuh, ada cameo yang betul-betul ada orang Bali. Nanti Oh. boleh deh di-searching di Mantap. internet ya. Menarik. Kalau dari Kang Kamal gimana? Memang sebenarnya kembali ya ke para penulis baik anime atau manga itu memang mengambil referensi itu kan dari banyak negara juga, bukan hanya Jepang. Termasuk saya kan nonton Shokugeki no Soma ya, Food Wars. Nah, itu ada tuh tempe masuk tuh di situ, referensinya ngambil dari Indonesia. Di One Piece sendiri ada referensi dari Indonesia ketika di Skypiea itu. Jadi memang tadi ya para penulis itu ya mereka riset ngambil referensi yang memang unik dan bisa relevan dengan cerita atau tadi ya yang ingin ditonjolkan di anime atau manga tersebut. Jadi ya sebenarnya Indonesia juga banyak hal menarik. Nah mungkin yang paling dikenal di Indonesia kan Bali-nya ya. Padahal selain Bali banyak hal yang bisa jadi kalau diketahui nih sama ya tadi ya para penulis anime atau apapun mungkin bakal mengambil banyak referensi dari Indonesia juga gitu. Oke, terima kasih Kang Kamal.
Kang Dizi, silahkan gimana Kang Dizi menanggapi hal ini? Anime yang ada unsur Indonesianya ya? Iya. Gue pernah dulu nonton anime apa gitu, kayaknya anime lawas. Ada unsur Indonesianya, karakternya tuh lah apa lagi ke Kalimantan juga nyari petarung namanya Teh Agus. Oh iya, beneran itu ada. Dulu anime lawas, grafiknya tuh di bawah kayak tahun 2000-an deh. Gue gak tahu nanti dia memasukkan kata nama Agus aja kan kayak tau lah ini nama karakter mana gitu loh. Iya. Terus kan ada juga nonton Naruto juga kan bang semuanya. Nonton, Iya, nonton. Berarti nonton yang Naruto The Last belum? Atau yang ada Boruto-nya tuh di movie? Ya, ya, Yang Oh, lawan iya. Momoshiki. ya. Kan yang dipakai Naruto sama Sasuke itu kan pas gelut itu dia pakai silat. Iya, koreografinya. Menurutku bagus sih itu gerakan-gerakan itu masuk ke luar jadi memperkenalkan negara juga. Respect sih buat orang yang bisa dapetin frame silat itu. Itu di mana Bang bisa nontonnya di Naruto yang apa tadi kata lu? Naruto yang apa ya? Gue nggak tahu namanya sih. The movie yang terakhir tuh, yang Yang ada Boruto-nya aja bang. lawan Momoshiki. Oh, jadi pas sesi berantem tuh Naruto sama Sasuke, mereka ngadopsi gerakan silat di Indonesia. Iya, si Momoshiki juga make. Itu masih ada. Kita sapa dulu Mang Mahyu, selamat datang Mang Mahyu. Terdengar suara saya Mang Mahyu. Masih udah apa ya ditaruh. Mang Mahyu, gimana Mang Mahyu kabar sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, terima kasih telah bergabung Mang Mahyu. Siap. Aduh, saya mah agak ini nih, agak 0% saya mah soal Nggak apa-apa, itu kan bukan jadi startup khusus sebenarnya. Kita ini aja ngobrol santai. Loh. Ya nuhun-nuhun udah bergabung Mang Mahyu. ya. Lanjut lagi nih ke Kang Dizi, Kang Kamal dan Kang Alfian terkait dengan budaya pop culture Jepang ya. Kadang pernah tuh lewatan di media sosial ada beberapa netizen yang berusaha buat Jepangan gitu kan. Dan apa ya, imajinasinya udah terlampau jauh lah sampai mereka memiliki keinginan menikah dengan anime. Itu kan sebuah hal yang konyol ya, tapi ada gitu. Nah, gue minta tanggapan yang pertama dari Kang Dizi dulu deh. Gimana nih Kang Dizi? Lu sebagai Kata sih kayak gitu mah. Hah? Hal yang bodoh Kenapa? kayak gitu mah. Atau gini aja loh. Oke, boleh kalian nyari pelarian ke anime. Ya tapi seenggaknya yang gak wajar tuh hindari lah. Itu udah masuknya ke gangguan jiwa sih. Tuh, orang normal mana yang mau begituan? Kang Alfian gimana Kang Alfian? Iya sih, itu sebenarnya ya fenomena aja ya. Kadang ya kalau memang ternyata kebetulan aja sih. Ternyata yang tadi dibilang Kang Gizi ya, mungkin itu di luar nalar aja sih kalau tiba-tiba malah figur pasangannya malah ke anime. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh ya, saya pribadi aja sebenarnya kalau melihat gambar anime nih yang karakter cewek, ya kan kita bisa apa? Bisa melukiskan lah bahwa ada ya karakter cewek yang cantik misalnya kan. Secara visual tuh bisa kita lihat bahwa itu tuh kategorinya menarik lah gitu. Nah mungkin kalau untuk beberapa orang takaran melihatnya udah terlalu jauh, jadi saking mungkin terlihat menariknya malah di tujuannya malah ingin jadi pasangannya gitu sih. Itu kan lebih kepada ini ya, fenomena psikologi lah yang mungkin secara apa medis mungkin ada penjelasannya, cuma ilmunya kita nggak tahu gitu. Oke, terima kasih Kang Alfian. Sebelum lanjut ke Kang Kamal, mau nyapa Kak Noli dulu. Kak Noli, halo. Terdengar suara saya Kak Noli? Oh, mungkin Kak Noli lagi sibuk juga. Kang Kamal silahkan menanggapi apa yang tadi saya pertanyakan. Nah, ini sebenarnya fenomena yang menarik dan memang terjadi ya. Jadi, saya juga, jadi kalau misalkan bagi penikmat anime atau wibu, kan masing-masing nanti punya istilahnya waifu ya. Iya, Artinya karakter perempuan kesukaan gitu. Dan waifu itu karakter kadang yang ya, Oh. yang disuka itu dari wife, istri istilahnya ya. Kalau yang laki-laki, kalau perempuan ke karakter laki-laki, husbu, husband gitu, suami. Artinya memang karena gini ya, karakter anime itu ya. Jadi karakter anime itu didesain unik dan menarik gitu. Dan mungkin tidak ada di real life, susah gitu nemu karakter yang di real life-nya itu mirip anime, itu susah, jarang lah ya. Nah makanya mungkin ketika kita menemukan wah ini ideal banget nih buat gue nih, akhirnya ya ngidolain gitu kan, sampai pada titik mungkin ketika dia sudah putus asa lah ya untuk bisa dapat yang real life, ya udah mending yang 2 dimensi juga nggak apa-apa lah istilahnya begitu. Jadi mungkin itu karena
Saya juga sama, saya pernah istilahnya punya waifu lah ya. Sekarang alhamdulillah punya wife beneran. Iya. Dulu saya suka sama karakter namanya Lakas Klein. Dia dari Gundam Seed. Dia itu karakter utamanya perempuan lah. Nah, secara ini itu ideal banget. Ideal dalam artian kan macam-macam ya bentuk ideal seseorang itu. Jadi ya tipe suportif ke pasangannya. Terus dia juga tipe yang mandiri dan juga istilahnya dia itu ini putri inilah ya, putri bukan kerajaan ya. Jadi dia putri presiden lah istilahnya gitu. Ya ideal lah ya. Akhirnya kan kita wah pengen kayak gini nih. Tapi di real life nih nggak ada nih. Ya akhirnya ya tadi ya kita terjebak di mengidolakan bahkan sampai fanatik sampai tadi ya sampai mungkin beritanya sudah banyak ada yang nikah misalkan dengan pasangan animenya. Tapi ya itu terlalu berlebihan memang terlalu berlebihan. Jadi ya kita harus bangun dan menghadapi kenyataan gitu bahwa itu tidak nyata dan hidup kita itu tidak seperti itu, tidak bisa seperti itu gitu. Kita harus hidup di dunia nyata gitu. Itu fenomena yang memang terjadi dan memang ya tadi ya itu sudah akut lah ya fanatiknya gitu. Terima kasih Kang Kamal. Kang Kamal masih di Kang Kamal nih. Kang Kamal kan udah berproses di LPK lah ya, memberangkatkan atau menyalurkan beberapa orang tenaga kerja ke sana. Ada nggak gitu orang Indonesia yang memang mereka berjodoh dengan WNA di Jepang, baik itu laki-laki perempuannya? Gimana Kang Kamal, ada nggak? Ada yang berjodoh dengan orang Jepang gitu ya, baik laki-laki atau perempuan itu ada. Dan ya sebenarnya gini, banyak juga cerita kalau misalkan orang Indonesia yang berangkat ke Jepang, jadi orang Indonesia itu pertama sopan, terus kedua jadi hangat lah ya. Bagi orang Jepang itu, orang Indonesia itu sebenarnya pilihan. Jadi inilah istilahnya calon suami atau calon istri yang baik lah. Karena karakter Indonesia itu memang bagus. Ketika di Jepang juga dibandingkan negara lain, bagus attitude orang Indonesia itu. Inilah ya sopan gitu kan. Dan memang gitu suka banyak cerita yang ya orang wanita Jepang itu atau orang Jepang lah ya istilahnya baik laki-laki perempuan. Kalau ke orang Indonesia itu tadi ya dilihat dari sikap dan lainnya tertarik banyak yang ini. Tapi ada juga yang cinlok sesama orang Indonesia yang di Jepang gitu. Banyak itu juga banyak. Ada yang kuliah, ada yang kerja, ya itu. Dapat orakel lagi. Ya, sebenarnya kan ditawarin kalau misalkan kita mau pindah ke warganegaraan. Karena di Jepang itu tadi ya krisis demografi. Paling kalau kita nikah di Jepang, punya anak di Jepang, itu dibiayai tuh. Semuanya tuh. Dari ya kita punya tunjangan, anak kita punya tunjangan, kita dibiayai. Jadi ya silakan pilihan itu Mbak ya. Mang gimana Mang Rio, tertarik nggak menjalin rumah tangga dengan wanita Jepang? Pak, saya jadi penghulunya aja lah Kang. Tapi lihat saya nggak terlalu paham soal tren ini ya. Cuman sering lihat di beberapa media gitu kan. Di beberapa negara terutama Jepang cukup banyak juga ya yang menikah dengan anime yang mereka impikan gitu. Emang di sana apa itu? Apakah memang ada apa ya bahasanya? Akad resmi gitu ya? Dapat kayak semacam surat nikah gitu atau cuman itu apa ya? Tren-tren aja gitu. Saya mau tanya ke Kang Kayak tentang apa nih? Bahas apa Bang? Ini ya menikah dengan warga negara Jepang. Enggak, bukan sama orang Jepangnya tapi sama itu tuh sama anime. Karakter anime. Emang itu beneran tuh. Oh ada kasusnya kan di Jepang pernah itu ada yang menikahi karakter fiksi Hatsune Miku kalau nggak salah namanya. Ya, Hatsune Miku. Yang rambutnya biru ya. Iya, yang rambutnya bisa jadi enok gitu. Ya. Itu kan mereka menikah kan 2 tahun setelahnya si suaminya minta sama Hatsune Miku. Ya. Tapi gimana itu lingkungan sekitarnya melihat orang tersebut gitu ya kalau di kita pasti dianggap aneh kan ya. Kalau kultur di sana kalau ada orang menikah dengan anime seperti itu apakah dianggap tanda kutip aneh gitu atau lah biasa aja itu memang tren di sana kayak gitu. Kalau kata teman saya sih yang di Jepang ngomongnya orang Jepang tuh lebih tepatnya nggak terlalu peduli urusan orang lain ya. Jadi mau aneh juga ya urusan dia gitu bukan urusan kita. Ya walaupun ada yang gila sekalipun juga ya udah masa bodoh gitu. Katanya gitu ya. Saya nggak tahu
kenyataan di sono gimana. Ya benar, orang Jepang itu. Jadi mereka tuh ya masing-masing aja. Iya masing-masing ya. Lebih ke menghargai privasi masing-masing aja sih ya. Tapi kalau di Pandeglang sendiri komunitas seperti itu, pecinta anime itu banyak nggak sih? Apa ada nggak sih? Kalau di Serang saya dulu pernah tuh pas dapat tugas di komunitas Rumah Dunia kan, pas tugas buat jurnalistik tuh ketemu ya, kita karena nggak tahu ya, saya pribadi maksudnya baru lihat ya, agak terlihat aneh ya gitu. Ada yang seperti itu gitu kan. Kalau kita di kampung kan orang seperti itu dianggapnya ya gimana ya gitu. Pas tapi laut di sana ya mereka biasa aja gitu. Tapi nggak tahu di Pandeglang ada nggak yang seperti itu? Kurang tahu ya. Ada Tahu tapi ya. nggak ketahuan kayaknya. Lainnya bersih. Ada mungkin ya, tapi nggak ngumpul masing-masing. Tapi nggak dipublish aja kan. Tapi itu kan Iya sih. Vina ada tuh sekitar tahun 2015 tuh. Itu orangnya kemana? Matt, udah lu ajak join nggak? Gak tahu, gue juga nggak tracking orangnya. Makanya sebenarnya gue ngelihat sih ya, teman-teman di Pandeglang ini gitu, mereka pengen cari ruang kreatif, pengen cari ruang diskusi. Cuma kadang ketika memang mereka balik ke Pandeglang, loko nggak ada gitu ya. Akhirnya mereka ya lebih memilih ke Serang, Cilegon, bahkan Tangerang. Dan ada yang sampai ke Jakarta juga gitu untuk ngasih makan egonya lah. Yang penting gue dapat nih apa yang gue pengen gitu. Nah makanya diadakannya kegiatan diskus pada malam ini, Kang, secara tidak langsung itu saya ngasih ruang juga kepada mereka. Kalau Kang Alfian, Kang Kamal, dan Kang Gizi, kita out of context ya, bicara tentang ruang kreatif. Menurut kalian apa nih yang harus dibutuhkan? Ruang kreatif apa yang dibilangnya bisa dikatakan urgent lah gitu, yang harus ada di Pandeglang? Saya mulai dari Kang Alfian dulu deh. Sebenarnya ada PDB aja menurut saya udah bagus banget Pandeglang. Agak kaget sih sebenarnya dulu pertama kali gabung dengan PDB. Ternyata ada komunitas baca di Pandeglang, karena beberapa kali saya datang ke perpustakaan daerah, isinya itu cuma anak-anak sekolah yang nyari buku pelajaran. Kalau di perpustakaan daerah dulu ya. Dulu kan ada di alun-alun tuh ke dinas perpustakaan kalau nggak salah. Terus pindah lagi ke yang ke arah Seda ya. Nah begitu tahu ada PDB itu aja udah bikin kaget. Jadi kalau ditanya hal kreatif apa nih yang perlu ada, ya sebenarnya lebih banyakin kayak ya wadah-wadah seperti inilah. Terus juga kalau bisa sih memang lebih banyak tempat-tempat umum ya, seperti taman baca misalnya, seperti itu. Terus mungkin dari situ mungkin muncul lah ide-ide kreatif lainnya. Hal-hal yang seperti itu ya Kang ya, yang urgent ya. Oke, dari Kang Alfian lanjut ke Kang Kamal, silahkan Kang Kamal. Saya sepakat dengan Kang Alfian. Jadi memang saya juga kan baru gabung tuh ya. Udah lama sih gabung, cuma saya memang belum sempat ikut ini ya, meetup. Tapi memang perlu ada gerakan seperti ini. Artinya komunitas itu dibentuk dari circle-circle kecil ini yang konsisten. Nanti kan akan terus meluas hingga akhirnya kan jadi gerakan yang lebih besar. Jadi memang ya pertemuan rutin itu yang tiap pekan itu, yang tiap Sabtu atau tiap hari Ahad itu, ketika itu rutin, bisa jadi kan mungkin sekarang baru ya 4-5 pesertanya, tapi lama-lama bisa jadi ya akan tambah banyak dan kita bisa buat event yang memang lebih besar dan bisa melibatkan banyak mitra juga yang kaitannya dengan atau relevan dengan program kita gitu, kaitannya dengan literasi, dengan buku gitu. Sebenarnya kan kita bisa nyari support dari banyak mitra lah ya. Tapi tadi ketika kita sudah stabil gerakan kita, konsisten dengan aktivitas komunitas kita, saya rasa ini bisa mendorong nih literasi di Pandeglang, karena ya se-Indonesia juga kan tingkat literasi kita sudah terlihat lah ya presentasinya bagaimana gitu kan dari baca bukunya. Tapi ya kita coba bangun itu di Pandeglang. Saya sepakat, saya juga mudah-mudahan bisa berkesempatan ke depan untuk bisa hadir nih untuk sharing isi buku. Saya juga pengen banyak mendengar dan juga tadi ya diskusi kaitan isi buku gitu. Jadi ya yang kita lakukan sekarang ini bagian dari tadi ya gerakan-gerakan yang tadi yang benar-benar bisa kita konsistenkan gitu, sehingga tadi bisa meluas dan bisa menjadi multiplier effect lah gitu. Oke, mantap. Terima kasih Kang Kamal, Kang Alfian. Lanjut ke Kang Gizi. Kang Gizi gimana Kang Gizi?
Menurut Kang Dizi, ruang kreatif apa nih yang memang harus ada di Pandeglang? Ada Ikopika atau mungkin orang-orang yang cosplay jadi wibu kah gitu? Tapi Gimana? kalau bisa sih apa ya, Pandeglang tuh lebih ngikutin kayak Serang gitu loh. Ada event-event gitu kan setiap minggu atau setiap walaupun kecil-kecilan gitu. Jadi biar orang tuh yang punya hobi atau ketertarikannya bisa bisa menyalurkan itu hobinya, bisa mengekspresikan dirinya gitu. Jadi mereka nggak perlu jauh-jauh lari ke Serang lah, ke Cilegon, Tangerang cuma buat mengeluarkan hobinya. Kalau bisa sih di sini ada ya event-event itu walaupun kayak sebulan sekali lah. Kali nggak apa-apa, yang penting itu biar seenggaknya orang-orang di sini tuh bisa lebih terbuka itu sama dirinya, sama hobinya sendiri, jadi nggak tertutup, biar nggak dikucilkan. Ya gitu aja sih. Oke, terima kasih Kang Dizi. Ke Kang Mahyu deh. Kang Mahyu gimana? Selaku pemuda progresif. Pasti saya setuju sama tadi teman dari Kang Alfian, Kamal. Jadi emang komunitas seperti kita jalani perlu emang dikembangkan. Kalau menurut saya emang minat literasi Pandeglang kecil, rendah atau tinggi, sebenarnya gimana ya? Kadang gerakan literasi itu gimana kepercayaan dirinya aja gitu. Banyak yang sudah memulai dulu sebelum, kalau nggak salah sebelum Pandeglang Book Party itu di Pandeglang ada namanya rumah baca atau apa ya? Ada itu Kang, tiap sekali seperti kita. Cuman kalau dia lebih gerakannya ke anak-anak kecil. Dulu Pandeglang itu ada. Saya sempat join di Yang Kang Awang bukan ya dulu ya? Yang Kang Awang Asra Jingga bukan? Mungkin. Saya kurang tahu sih, tapi aktif juga dia. Tapi dia di share-nya di Facebook dulu. Cuma kan lu lebih ngerti gua. Kalau Buku di lapangan biasanya dia pagi. Bukan pembahasan. Rata-rata anak-anak gitu. Cuman dari Ada sebenarnya. Mungkin karena punya kesibukan masing-masing udah nggak ada. Tapi memang komunitas-komunitas lu juga yang ada, gitu ya gitu. saya sudah banyak bertemu dengan mereka gitu. Tapi kalau ditanya kenapa nggak eksis gitu. Banyak yang nggak percaya diri gitu. Kalau misalkan buat acara misalkan di alun-alun yang hadir hanya beberapa orang gitu. Jadi kesannya gimana gitu, nggak percaya diri gitu. Mungkin ke depan perlu yang seperti itu. Kita Book Party itu termasuk bagi saya percaya diri banget gitu. Berapapun mereka yang hadir tetap konsisten gitu. Konsisten itu yang akhirnya punya nilai lebih gitu. Beberapa komunitas yang merasa nggak percaya diri gitu. Jadi memang perlu dipertahankan. Seperti itu Kang. Oh ya, kemarin tuh pas kita di Oknum Setda tuh, saya kan pas ditanyakan dari mana tuh, dari Pandeglang Book Party gitu. Itu ditanya apa tuh Pandeglang Book Party gitu. Banyak yang nanya gini, lah kenapa kok di kita nggak ada, katanya di Cibaliung gitu, di Labuan gitu kan, teman-teman pada nanya. Kata saya kalau Book Party itu bukan nggak ada RT, nggak ada RT atau misalnya kayak gitu. Kalau memang mau ya silakan aja, nanti konfirmasi ke kami gitu, kami bisa bantu gitu. Jadi mereka pikirnya gitu, kalau mau buat misalkan apa ya jenisnya, bukan cabang ya Kang, apa sih, Sub kali ya. ya mungkin gitu, itu gimana gitu. Itu banyak yang tanya gitu, apakah misalkan, kata saya konfirmasi aja, kita juga punya kok di IG-nya gitu, konfirmasi ke adminnya, nanti dikasih tahu gitu Kang. Oke, terima kasih Kang Mahyu. Oh iya Kang, tadi sedikit menyambung nih dari Kang Mahyu. Tadi kan di alun-alun tuh ada tuh, dulu tuh kegiatan maca, mari kita baca. Nah itu bagian dari Pandeglang Book Party atau sama ada itu juga komunitas baca? Kayaknya itu komunitas baca, tapi mereka di luar dari Book Party itu teh Kang. Itu ya, anak-anak tuh biasanya hari Minggu tuh di alun-alun tuh ngadain itu kegiatan. Jadi ada lomba mewarnai, terus baca gitu kan, bacain anak-anak atau anak-anak baca gitu, dikasih waktu. Nah itu sebenarnya kan kalau misalnya ada beberapa komunitas yang tadi ya kaitan dengan literasi dan membaca, kita bisa tadi bangun kemitraan di event, jadi biar event kita banyak gitu. Tapi tadi masing-masing komunitas kan bikin event, tapi kita maca bikin event, PBB nyambung masuk, jadi kita bareng nih nanti. Pandeglang Book Party bikin event, maca masuk, jadi kan akan ramai gitu akhirnya. Nah itu bisa kita bangun tuh, jadi kolaborasi antar komunitas literasi ini. Betul.
Menarik Kang. Kang Bima, saya lempar ke Kang Bima dulu nih, menanggapi apa yang tadi disampaikan dari sama Kang Mahyu dan Kang Kamal. Silakan Kang Bima. Kalau bicara mengenai kreativitas, ini agak lucu juga sih, di mana Indonesia itu dikenal selain sebagai negara yang munafik, itu ternyata orang Indonesia itu dikenal sebagai orang-orangnya tuh kreatif. Pasti pernah baca lah gitu ya kan. Nah, Mohtar Lubis. ya contohnya kayak gitulah gitu. Nah, kalau secara di Pandeglang sendiri kan udah diadain lagi ya tuh di Dinas Kebudayaan. Jadi bisa dibilang mereka tuh cukup rajin ya mengadakan hal-hal yang kreatif-kreatif. Cuman kalau sekarang sih lebih kepada sejarah Bantennya gitu. Nah, permasalahannya itu ruangnya sih udah ada ya gitu. Cuman dari ini dari informasinya gitu, kayak dari Dinas Kebudayaan itu bikin postingan gitu, dan orang-orang Indonesia itu personality algoritmanya itu nggak interest dengan hal-hal yang kreatif, lebih suka dengan hal yang hiburan gitu, sehingga postingan dari Pandeglang Buparti mau itu dari komunitas kreatif itu tuh nggak nongol gitu, sehingga orang-orang Pandeglang sendiri nggak tahu kalau ternyata aku bisa menyalurkan kreativitas aku di sini gitu, di Pandeglang gitu. Terus juga betul sih, aku lupa tadi dari tanggapan dari siapa, kalau kayaknya dari Mang Mahyu ya, kalau orang-orang itu agak malu gitu, selain malu untuk berbuat gitu ya kan, bikin acara, orang-orang juga malu untuk ikut bergabung gitu. Kayak kita adain acara Pandeglang Book Party gitu ya, malu gitu untuk bergabung gitu. Padahal kita udah secara terbuka mengumumkan ini terbuka untuk umum dan sebagainya gitu. Terus juga kayak aku nggak punya buku, bagaimana, tapi mau gabung, aku takut, aku introvert gitu dan sebagainya gitu. Jadi betul sih kata Kananda kemarin ya, Kak Rahmat, bahwa di Indonesia itu masih kental gitu inferiority-nya gitu, dan kayak mereka kreatif gitu ya kan, tapi entah kenapa untuk menunjukkan kepada orang lain itu tuh malu gitu. Kayak misalnya kita gambar kita gambar karakter favorit kita Naruto gitu ya kan, atau karakter Luffy One Piece kita gambar sendiri gitu. Nah itu kan kreativitas kita, tapi kita tuh malu buat nunjukin itu ke orang-orang gitu. Jadi ada rasa inferior gitu. Padahal kalau orang itu mau nunjukin ya gambarnya, diapresiasi kok sama orang. Wih, gambarnya bagus gitu ya kan, dan sebagainya gitu. Jadi gimana caranya inferiority, masalah tidak percaya diri ini tuh harus bisa dihilangkan dulu gitu. Kalau mengenai kreativitasnya ada kok, karya kreativitas bermusik, kreativitas kori gitu, tinggal ke Dinas Kebudayaan gitu. Iya. Oke, terima kasih Kang Bima. Saya ke topik yang lainnya lagi ya. Bicara tentang karakter nih, mungkin teman-teman sedikitnya udah pernah dengar karakter orang Indonesia ya, yang disampaikan oleh sastrawan Mohtar Lubis gitu kan. Tadi salah satunya yang disebut sama Bima. Nah, kalau misalnya kita mau membandingkan dengan karakter orang Jepang, mereka kan punya prinsip yang namanya apa tuh, Ganbate, kemudian Kaizen, Bushido, Makoto. Jadi memang karakter-karakter itu sangat mengakar gitu, dari generasi ke generasi itu bisa ditanamkan dan dipertahankan. Kalau misalnya kita mau bicara tentang sejarah Indonesia, itu kan sangat panjang ya sebelum kemerdekaan. Mungkin kita dulu itu pernah memiliki beberapa kerajaan seperti Mataram, Kerajaan Pasai, Pasundan, kemudian Siliwangi, atau yang masih menerapkan wejangan yang dibilangnya itu wejangan dari nenek moyang lah, seperti orang-orang Baduy gitu, kayak panjang itu menang dipotong, kemudian pendek itu menang disambung. Nah, kalau misalnya kadang saya suka liar juga ya, apakah memang ada orang-orang luar yang mencoba menggagalkan gitu budaya-budaya itu agar tidak diterima oleh generasi-generasi saat ini. Saya mulai dari Kang Kamal dulu deh. Gimana Kang Kamal? Ini
lumayan ini nih ya pembahasannya. Waduh. Bahas. Jadi terkait dengan karakter. Iya, karakter Jadi kan sebenarnya setiap di negara atau misalkan setiap bangsa itu punya karakter yang memang diturunkan ya dari founding father kita, dari ya nenek moyang kita yang selama ini kan di beberapa daerah yang memang sudah dijaga, tapi ada beberapa yang mungkin tadi ya yang namanya globalisasi, kemudian juga ya kayak arus informasi dari luar negeri masuk ke kita kan, termasuk budaya luar juga yang masuk ke kita, ya pada akhirnya ya kita terbawa arus juga, apalagi generasi muda sekarang yang memang sudah terpapar dengan media informasi, karena kan anak kecil saja sudah pegang HP dan tidak terfilter tuh isi HP itu, sehingga ya tadi ya kita kembali ke kutipannya Margaret Thatcher kan, jadi semua kan berawal dari apa yang ada dalam pikiran kita, itu akan jadi tindakan yang terus dilakukan akan jadi kebiasaan yang terus dijaga, nah itu akan menjadi karakter. Artinya ketika tadi ya kita sudah punya karakter bangsa, tapi itu tidak kita jaga, artinya kita melakukan hal-hal atau tadi ya gagasan-gagasan dari luar itu kita aplikasikan, kita lakukan secara terus-menerus konsisten, maka itulah yang menjadi karakter kita gitu. Nah itu menjadi bentuk baru dari karakter bangsa ini, bangsa Indonesia. Yang mau tidak mau anak muda zaman sekarang bisa jadi kan bukan hanya karakter, bahkan budaya-budaya lokal saja bisa jadi kan ya kebudayaan baik itu dari musiknya, dari tarian daerah, dari lainnya itu sudah mulai ditinggalkan gitu kan. Sudah genrenya sudah beda lagi. Nah memang ini bagian dari PR kita ya, PR kita bersama. Saya rasa ketika karakter atau budaya bangsa itu baik, ya itu harus kita pertahankan dan itu bisa jadi identitas yang membedakan kita dengan bangsa lain. Itu memang yang harus kita jaga nih. Jadi kita contoh gini, di Jepang sendiri kan ada fase restorasi Meiji ya. Nah, ini di filmnya Samurai X nih. Jadi di situ ada dua pihak sebenarnya di Jepang sendiri ya. Ada pihak yang memang menolak gitu, menolak sama sekali asing jangan masuk. Tapi ada yang nggak apa-apa asing masuk gitu, kita butuh gitu. Nah itu pada akhirnya kan awal mula ya menolak, tapi kan ketika bocor, artinya ada pihak-pihak yang membiarkan masuk, akhirnya masuk juga tuh budaya-budaya Barat, sehingga lahir restorasi Meiji. Nah di situ mulai kan budaya-budaya Jepang itu ya mulai terpinggirkan, walaupun ada pihak-pihak yang memang masih menjaga itu. Makanya kan prinsip-prinsip Jepang masih terjaga ya sampai sekarang di tengah perkembangan teknologi yang maju. Karena tadi ya mereka mengadopsi gitu tadi ya informasi ilmu dari asing gitu. Nah tinggal bangsa Indonesia nih di tengah arus informasi, apakah kita menerima dengan mentah-mentah tanpa memfilter itu dan juga tadi ya meninggalkan budaya kita, karakter bangsa kita. Nah ini yang harus jadi bagian. Dan ya ini juga PR Menteri Pendidikan sebenarnya, Kementerian Pendidikan, bagaimana karakter ini bisa dipertahankan melalui pendidikan. Tidak bisa kita sendiri ya secara personal sebagai warga sipil untuk istilahnya menyelamatkan karakter bangsa. Nah, ini PR negara sebenarnya, PR bangsa gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi ada banyak karakter yang bagus yang ini bisa jadi identitas bangsa, yang bahkan negara luar itu respect sebenarnya ke Indonesia. Kita harus jaga itu. Gitu kan menurut saya. Kang Kamal Bunten tadi karakter menurut siapa tadi dari tindakan kecil awalnya? Margaret Thatcher itu Perdana Menteri pertama Inggris, wanita pertama Inggris. Oke, terima kasih. Sekarang dari Kang Kemal ke Kang Alfian, silahkan Kang Alfian. Ya, kalau saya setuju dengan Kang Kamal ya. Jadi memang kalau dari Jepang sendiri kan mereka tuh kayak proud to be a Japanese gitu. Jadi mereka tuh sangat percaya diri menjadi seorang Jepang. Makanya dalam budaya mereka tuh ada yang namanya prinsip atau filosofi Kaizen ya, dari Jepang. Kalau di kita itu Kaizen ini kurang lebih kayak ATM, jadi amati, tiru, modifikasi, tanpa menghilangkan sisi originalitas mereka gitu. Jadi karakter mereka tetap mereka punya tanpa dihilangkan, tapi hal-hal baik dari luar mereka tiru, tapi mereka modifikasi mengikuti budaya atau kultur mereka sendiri. Nah kalau di kita kan sebaliknya, jadi kalau kita tuh menelan mentah-mentah apapun yang masuk ke kita dari luar ya kita tiru gitu, tanpa peduli dengan akar rumput, tanpa peduli dengan karakter bangsa kita gitu. Kayak kita kan sebenarnya dari nenek moyang kita kan ada budaya gotong royong ya, dan itu kan sudah melekat dari dulu kan. Bahkan pada zaman penjajahan pun kalau bukan karena gotong royong kita nggak akan merdeka kan gitu. Nah itu sih yang bedanya kita dengan Jepang. Makanya kenapa di Jepang itu tiap zaman mereka selalu bisa menyesuaikan diri gitu.
Bahkan sekarang pun kayak manufaktur mereka kan dari manufaktur otomotif, teknologi kan mulai susul sama negara lain dari Cina lah contohnya. Tapi mereka mencoba untuk menonjolkan soft power mereka gitu. Dari itu tadi, dari kekuatan budaya mereka bisa melalui itu tadi nih, anime, manga, keluar. Kan. Makanya di Jepang itu sejak era 2000-an mereka sudah mulai aware terhadap industri kreatif. Makanya dulu kalau mungkin pernah dengar jargon pariwisata mereka kalau Japan agak berisik kayak nih, mohon maaf. Gaya aman ya. Kedengeran. Di era 2000-an itu mereka sudah punya inisiasi dari pemerintah untuk pariwisata, namanya itu Cool Japan. Jadi Cool Japan ini pemerintah itu sangat mendukung industri kreatif di mereka dengan memberikan keleluasan kepada pelaku industri kreatif untuk menonjolkan karya-karya mereka sehingga bisa diekspor keluar. Nah makanya kenapa budaya mereka itu bisa sampai negara-negara luar tuh jadi suka sama budaya Jepang gitu. Termasuk kita sekarang kan lagi diskusi soal Jepangan ya, mungkin kurang lebihnya karena itu tadi gitu. Jadi harusnya kita tuh tidak perlu menghilangkan originalitas kita, ya cukup ya itu tadi kayak niru budaya Jepang, kaizen, ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Menarik. Terima kasih Kang Alfian. Sekarang Kang Dizi masih on. Aduh, saya nggak terlalu ngerti ya kayak filosofi Jepang gitu, nggak tahu mereka pakai apa atau apa. Soalnya saya cuma nonton animenya, nggak mengikuti langsung kayak budaya mereka itu, saya nggak terlalu ngerti. Jadi ya kayaknya Bima aja deh yang menerangkannya. Maaf aja saya nggak ngerti begituan. Bang Dizi GR, ini gue ngepas nih sama Bang Dizi GR asli nih. Boleh, makasih loh. Gokil. Tapi gue mau Itu, coba nonton by the way- kontennya dulu. By the way dulu yang cewek yang wawancara itu masih punya kontaknya nggak? Masih mau, Oh, masih. mau nggak gue kasih nih Itu namanya aslinya siapa itu? ini apa ya lupa. Carmila bukan apa siapa? Bukan. Lupa lagi. Kan ya? Karamel itu bunga. Karamel ya dulu ya, namanya Karamel. Gila, gokil. Nama aslinya ya. Udah lama sih jadi agak-agak tapi kok masih tersimpan kontak. Kalau mau boleh saya kasih, mau? Enggak, itu nanya doang. Maksudnya dulu tuh mungkin sekedar gimmick aja kali ya, waktu bikin konten itu ya. Iya. Dikira teh beneran blow on gitu. Mohon maaf ya Kang Dizi, ternyata aslinya mah enggak kan? Jujur itu apa sih yang di video itu asli Kang? Itu nggak dibuat-buat. Saya emang agak bolon kalau ke cewek baru kenal tuh. Oh. Apalagi kan disuruh macem-macem kan, mana bisa di depan umum. Menarik. Gokil. Gimana Bima? Mau menanggapi kalau misalnya mau skip lanjut ke Mang Mahyu? Gimana Bim? Agak ini gimana ya? Gue jadi minder ya karena insight dari Kamal sama Alfian ini bagus banget ya, kayak kaizen, terus juga nyambungin ke teori ini. Kalau gue sih nggak bisa sakut pautin ke teori mana-mana, paling murni tanggapan aja gitu, yang dari gua observasi gitu. Kalau kita bicara mengenai kepribadian, prinsip gitu, banyak loh yang bisa kita pelajari dan harusnya orang Indo tuh menangkap yang positif itu gitu. Seperti yang kata sering diajarkan di pesantren, ambil hikmahnya, buang yang buruknya gitu ya. Contohnya deh ketika kita nonton One Piece gitu, ada yang namanya nakama power gitu kan, atau kekuatan pertemanan gitu, yang mana sekarang itu nakama power itu kayak di ledek-ledek, bercanda-bercanda, nakama wibu gitu. Tapi kalau kita secara seriusin gitu, nakama power gitu, kalau kita punya teman, kita tuh berasa punya kekuatan dan itu tuh nyata loh. Pernah nggak sih ketika kita mau mengajuin proposal atau kemana, sendiri itu nggak berani gitu, tapi ketika ditemenin satu orang, cuma ditemenin aja, dianya nggak ngomong, kita tuh berasa punya kekuatan, jadi kita bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan gitu. Begitu juga kayak misalnya kita mau nyanyi atau mau ngaji gitu ya kan, kita tuh sebenarnya hafal, cuma kita tuh sulit untuk mengungkapkan, tapi ketika ada teman kita yang kayak bernyanyi atau ketika mengaji pada ayat ini, kita jadi bisa ikut menyuarakan, sinkronisasi kayak gitu dan sebagainya. Jadi kekuatan nakama itu emang beneran ada gitu. Kayaknya kalau di psikologi ini disebutnya sebagai komunal gitu. Komunal atau kelompok gitu. Dimana kalau kita berkelompok, kita tuh merasa kuat gitu dan sebagainya gitu.
Tapi sayangnya para penonton-penonton anime ini yang dilihat tuh malah, oh ini cantik nih, waifu gua gitu dan sebagainya gitu. Sementara pesan-pesan yang disampaikan oleh autornya atau pembuat animenya itu terabaikan gitu. Ya, gitu sih. Mantap. Terima kasih Kak Bima atas tanggapannya. Sekarang lanjut ke Mang Mahyu. Gimana Mang Mahyu? Perihal karakter nih. Karakter. Wih, saya kalau nggak salah kalau masuk ini Kapten Tsubasa itu masuk anime nggak? Masuk, Bray. Masuk Ya, saya generasi itu. Jadi dulu itu paling sama teman-teman itu kalau udah nonton itu kita kayak punya semangat baru gitu untuk berekspresi. Ternyata dari hal-hal kecil gitu kita bisa kalau bersama itu merasa percaya diri gitu. Saya jadi teringat salah satu buku namanya Psikologi Wanita yang ditulis oleh salah satu profesor di Turki gitu. Beliau di situ menyatakan katanya apa bedanya Jepang dengan Turki gitu. Kalau Jepang mereka melihat modernisasi itu bukan sebagai hal yang harus diyakini 100% gitu. Tapi mereka itu mempertahankan tradisi tetapi menerima modernisasi itu sebagai salah satu semangat untuk berkarya gitu. Mengembangkan karakter mereka, kesenian mereka dan sejenisnya gitu. Tetapi berbeda dengan di Turki di masa itu di tahun kalau nggak salah 1924 ya ketika kerajaan Ottoman itu runtuh, kerajaan Islam tertua itu di dunia gitu, terlama juga itu runtuh. Akhirnya ketika kerajaan Ottoman itu runtuh, otomatis kan kekhilafahan itu hancur gitu. Pada akhirnya modernisasi ini diambil oleh pemerintahan masa itu. Akhirnya hal-hal yang berbasis berbau keislaman, tradisi Turki itu hancur. Misalkan adan yang tadinya bahasa Arab jadi bahasa Turki dan hal-hal lainnya gitu. Kata beliau gitu, harusnya kalau kita melihat modernisasi itu, kita nggak harus menjadi Barat gitu. Karena modernisasi dengan Barat itu dua hal yang berbeda kata beliau. Kalau kita ingin menerima modernisasi, ya silahkan gitu. Tetapi tadi kita harus punya karakter diri gitu, punya karakter bangsa, itu yang harus dipertahankan. Tradisi yang ada bukan dijadikan sebagai musuh gitu, justru itu menjadi alat gitu atau menjadi hal yang patut disyukuri. Kalau lihat konteks Indonesia, saya itu lihat sering ketemu ngobrol dengan teman-teman itu kalau lihat Indonesia pasti kita lihat tradisi itu sebagai hal yang agak gimana ya gitu. Tradisi di kita itu sebenarnya bisa menjadi hal yang tadi yang disampaikan oleh Kang Kamal juga, hal yang luar biasa kalau bisa dikelola dengan baik gitu. Hanya saja kadang tradisi itu di kita kadang disakralkan gitu. Ketika ada misalkan anak muda yang kreatif kadang dianggap negatif, akhirnya takut untuk berkarya gitu. Sebenarnya hal-hal seperti itu kalau maksudnya dikembangkan dan kita sama-sama bergerak itu bisa lebih baik gitu. Semangat modernisasi ini gitu akhirnya bisa membentuk karakter yang lebih baik lagi gitu. Karakter itu kan bisa dibentuk seperti yang dikatakan Kamal tadi gitu. Kalau kita meyakini, tentu dengan meyakini itu kita punya pengetahuan yang cukup gitu. Percaya saja tanpa pengetahuan itu juga kan bahaya gitu. Jadi memang pengetahuan, literasi juga mempengaruhi daya kreatif kita gitu. Saya melihatnya seperti itu sih Kang. Jadi kadang kita salah kaprah memahami modernisasi itu Barat, padahal enggak selalu gitu. Kita juga bisa menciptakan tanda kutip itu gitu kalau memang kita punya modal yang sama. Terima kasih Kang. Mantap. Nuhun pisan Kang Mahyu atas tanggapannya. Bicara tentang obrolan malam ini makin lama makin hangat ternyata ya. Karena memang sesinya kita hanya 1 jam, Kang Kamal, Kang Alfian, Kang Mahyu, Kang Bima, dan Kang Bizi. Mungkin sebelum kita akhiri, kita sesi foto dulu ya. Yuk, semuanya foto frame. Masuk frame, silahkan Kak Bima di screenshot, tidak apa-apa. Udah, Bim? Ya, ganti gaya. Ganti gaya. Gimana gaya? Yang Jepang banget gimana Kak? Gini Jepang banget ya, mantap. Oke, thank you. Teman-teman, Kang Kamal, Kang Mahyu, Kang Alfian, Kang Bizi, dan Kang Bima, terima kasih atas waktunya. Ini awal yang bagus, saya rasa walaupun atensinya belum terlalu banyak ya. Mungkin teman-teman Pandeglang Party punya aktivitas lain, atau kegiatan kayak gini tuh belum jadi kebutuhan primer bagi mereka ya. Jadi kayak, apa sih gitu. Ya mungkin temanya sih Kang.
Mungkin lebih ke tema Ah, kali ya. Bener-bener Kang. Paling nanti saya coba sesuaikan lagi dan coba lempar ke grup apa yang mereka ingin. Dan saya berusaha membuat itu dan mengundang beberapa narsum yang kompeten di bidangnya. Sekali lagi terima kasih ke Kang Kamal, Kang Alfian, Kang Sama-sama Kang Ustaz. Bima. Nanti kita bisa lanjut via chat WhatsApp. Sekian dari saya. Sebelum kita tutup kegiatan pada malam ini, kita sama-sama baca ayatul hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke. Kang Kamal, Kang Alfian, Kang Mahyu, Kang Dizi, dan Kang Bima, jika mau melanjutkan aktivitasnya silahkan. Saya izin keluar ya. Terima kasih, Kang. Terima kasih Kang. Yuk, Assalamualaikum.